Penyusutan. Apa yang dimaksud dengan penyusutan? Pengertian penyusutan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Bagaimana metode penyusutan yang dibolehkan di Indonesia? Berikut adalah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan harta berwujud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1, yaitu: yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Apa itu metode garis lurus? Metode garis lurus atau straight line yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Apa saja yang dapat dihitung dengan metode garis lurus? Yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Apa itu metode saldo menurun? Saldo menurun atau declining balance method yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas bangunan. Kapan waktu penyusutan mulai dilakukan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 3, penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, kemudian penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Apa saja yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal? Yang tidak boleh disusutkan yaitu: yang pertama, harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya, kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Yang kedua, harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual atau dialihkan, keuntungannya merupakan objek PPh yang dihitung dari selisih antara harga jual atau nilai pasar dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif atau rugi, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Apa dasar penyusutan harta terhadap harta yang dilakukan penilaian kembali atau revaluasi? Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali atau revaluasi adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali, aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga,
Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Bagaimana jika tidak mendapat persetujuan penilaian kembali? Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Perlakuan khusus dalam penyusutan. Terdapat perlakuan khusus untuk penyusutan harta berupa kendaraan dinas dan handphone yang dimiliki perusahaan yang diperuntukkan bagi karyawan yang menduduki jabatan tertentu, yaitu Cap 220-PJ-2002, besarnya penyusutan yang dibolehkan untuk dikurangkan hanya sebesar 50%. Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud. Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut. Kelompok harta berwujud. Yang pertama, bukan bangunan. Terdiri dari kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 12,5%, tarif penyusutan metode saldo menurun 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 6,25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 5%, tarif penyusutan metode saldo menurun 10%. Yang kedua, bangunan. Terdiri dari permanen, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 5%. Tidak permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus 10%. Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.